Shalom, apa kabar semuanya? Kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami di ibadah streaming GKRI Diaspora City Center. Sahabat Diaspora, kami beritahukan bahwa selama ibadah dari rumah, sahabat Diaspora bisa mengirimkan persembahan untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKRI Diaspora City Center dengan mengirimkan lewat transfer menggunakan e-banking atau ATM ke nomor rekening seperti tertera di layar kaca Anda. Atau bisa juga dengan menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah tatap muka di gereja berlangsung. Selama ibadah streaming ini berlangsung, sahabat Diaspora bisa mengirimkan pokok doa kepada kami dengan format nama lengkap, kota tempat tinggal, dan pokok doa. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca sahabat Diaspora. Atau bisa juga menuliskannya di ruang komentar di Facebook dan di YouTube. Tim doa kami akan mendoakan setiap pokok doa sahabat Diaspora. Selamat beribadah untuk sahabat Diaspora semuanya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari raya Paskah. Kita semua bergembira karena Kristus sudah bangkit dari kubur. Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu sebabnya seisi dunia, kita umat Tuhan layak untuk merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita dan saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan, doa hapacah. Kita akan mengucapkannya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorach misor, alechet bederehu wele yarech ito, lahalak be'etsa risa welasaha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Kita masuk dalam saat teduh dan kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya hari ini setiap kita jemaat GKRI Diaspora yang ada di rumah masing-masing, bahkan seluruh sahabat Diaspora, kita semua bersuka cita karena hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dia yang mati, bahkan dia yang sudah mengalahkan kuasa maut. Hari ini kita nyatakan Yesus yang kita sembah, dia hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat luar biasa, mengalahkan kuasa maut. Dia layak disembah, katakan amin. Kita tinggikan
Bahkan Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang mati, bangkit bagi setiap kita. Kita sama-sama angkat pujian ini. Kita sembah Dia Raja mulia. Haleluya Jesus. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mulia, sembah Dia Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari kita tinggikan Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Berikan hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan bagimu Raja, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Hormat pujian bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Yesus. Bagi Dia Tuhan, bagi Dia Raja. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Yesus. Oh,
Kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Engkau yang bangkit mengalahkan kuasa maut. Engkau berikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Sembah Tuhan. Glory. Glory. Haleluya. Sembah Dia Raja. Sembah Dia Tuhan. Engkau layak. Yesus, Engkau layak. Seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan. Seluruh bumi menyembah-Mu Yesus. Nyanyikan hosana bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. We thank you Lord. Oh Jesus. Thank you God. Thank you Lord. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan sorak pujian bagi Yesus yang bangkit bagi kita. Yesus yang mengalahkan kuasa maut. Yesus yang menyelesaikan semuanya. Kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Karena Dialah jalan kebenaran, Dialah jalan kehidupan. Dia berikan keselamatan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you God. Oh, kami angkat suara kami Tuhan menyatakan, bagi Engkau, bagi Yesus anak domba Allah, Kau layak menerima kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kita sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya. Boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Nyanyikan. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagi Dia Raja di atas segala raja. Bagi Dia Tuhan di atas segalanya. Glory to God in the highest. Yesus yang mati, Dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan kami mau nyatakan, kami umat pemenang, lebih dari pemenang. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan.
Semuanya bersuka cita hari ini. Bukan hanya GKRI Diaspora saudara, bukan setiap kita yang ada di rumah masing-masing, keluarga besar dari GKRI Diaspora atau sahabat-sahabat Diaspora, tapi seluruh dunia merayakan kemenangan, kebangkitan dari Yesus Kristus. Sorakan haleluya, glory, thank you Jesus, thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Oleh darah anak domba, amin. Sekarang telah tiba, kita nyatakan kuasa kemenangan. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, yang percaya katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, nyanyikan sama-sama. Oleh darah anak, boleh lambaikan tangan sambil kita nyanyikan pujian ini. Oleh kesaksian kita, katakan kiri kananmu, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang berkemenangan hari ini. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Yes, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa. Yes, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Angkat pujian ini sama-sama. Sekaranglah tiba, yes, keselamatan dan kuasa. Yes, yeah. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Angkat tangan sama-sama kan nyanyikan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat sekali nyanyikan, oleh darah anak. Yes, tepuk tangan sama-sama. Oleh kesaksian, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sama-sama kita mau declare iblis oleh darah anak. Kita declare bahwa iblis dikalahkan, amin. Lebih lagi nyatakan, oleh kesaksian kita, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi oleh darah anak domba. Yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak
dikalahkan, amin. Dan kita mau katakan hari ini, setiap kita jemaat yang ada di rumah masing-masing katakan, iblis engkau dikalahkan. Sekali lagi kita mau declare, kuasanya sudah dihancurkan. Hari ini kita mau katakan, kita umat pemenang, lebih dari pemenang, amin. Coba kasih tahu kiri kananmu, katakan engkau umat pemenang, lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, saya umat pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Umat pemenang, lebih dari pemenang. Dimanapun engkau berada saat ini, kita menyatakan Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyanyikan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang. Sorakan sama-sama, haleluya. Yes. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Umat pemenang, lebih dari pemenang, katakan amin. Yes. Dahsyat Tuhan kita, amin. Saya mau katakan, hanya Yesus yang dahsyat, amin. Hanya Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Wow, lambaikan tangan buat Tuhan, buat Yesus Kristus. Glory. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Saya lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya kuasa lawatan Tuhan yang dahsyat buat setiap kita, buat seluruh dunia.
Setiap kita yang di rumah masing-masing ini sudah merasakan lawatan kuasa Tuhan, amin. Sudah merasakan kuasa kebangkitan Tuhan itu terjadi bagi kita. Terjadi lawatan kebangkitan rohani dalam setiap keluarga kita, katakan amin. Saya percaya hari-hari ini kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita melihat kuasa kebangkitan Tuhan sampai hari ini terjadi bagi setiap kita umat yang percaya. Katakan amin dan kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Saya percaya jemaat GKRI Diaspora yang ada di rumah saat ini, hadirat Tuhan tidak terbatas dengan tempat, tidak dibatasi oleh setiap tempat, tapi hadirat Allah hari ini, saat ini saya percaya melawat setiap kita. Katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Glory buat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan ini, dan sebelum kita berdoa dan memberikan persembahan ini, saya akan menyampaikan untuk cara kita memberikan persembahan. Dan yang pertama, saudara boleh lihat di layar kaca. Pertama kita akan memberikan persembahan lewat amplop ya. Dan amplop ini yang akan kita kumpul selama kita masih ada beribadah lewat streaming ini. Kita akan serahkan pada saat kita akan kebaktian kembali di gereja ya. Jadi dan untuk yang kedua, persembahan kita boleh transfer ya di rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Ya, mari sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami beri dengan sukacita, kami beri dengan ucapan syukur, dan biarlah kami terus memberi yang terbaik. Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan terus akan senantiasa mengalir. Bahkan Engkau akan terus memberkati kami dalam pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati dan selalu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sampai hari ini Bapa, kami melihat, bahkan kami merasakan, bahkan kami mengalami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami Tuhan. Kami tahu semua karena salib pengorbanan Tuhan. Karena Kau sudah mengalahkan kuasa maut. Kau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Dan kami mau katakan hidup kami oleh karena anugerah yang terbesar yang Kau berikan bagi kami itu keselamatan. Thank you Jesus. Kami mau tidak main-main dengan waktu yang ada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Bukan waktu-waktu yang ada Tuhan. Biar kami hidup Tuhan, senantiasa hidup yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu besar kasih-Mu, besar pengorbanan-Mu atas hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Kita mau nyatakan hanya Dia Tuhan sesungguhnya yang sudah mengasihi kita lewat pengorbanan. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Thank you God. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kita. Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Setiap kita yang ada di rumah masing-masing saat ini, dimanapun Engkau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bahwa kuasa kebangkitan Tuhan sanggup mengubah kita. Kuasa kebangkitan Tuhan sanggup memulihkan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan sanggup memerdekakan kita. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kau sanggup pulihkanku. Kau sanggup sembuhkan aku. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi. Katakan amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Perkara yang dahsyat luar biasa terjadi bagi setiap kami lewat hari di mana kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Glory buat Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga kalau hari ini kami masih boleh beribadah, merayakan Paskah kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat GKRI ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur, mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, Shalom saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Ya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir. Ya, sekalipun saudara hari-hari ini kita masih tetap beribadah di rumah, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Baik, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Saudara, saya percaya kematian Kristus itu bukanlah sekedar sesuatu yang biasa. Yesus mati dengan sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Kemarin hari Jumat kita sudah memperingati tentang kematian Kristus, Jumat Agung. Nah, dari situ kita banyak mendapatkan makna dan hikmah-hikmah dari penderitaan Kristus, bagaimana Dia harus berdoa, bergumul ketika Dia hendak disalibkan. Dia berdoa sampai berkali-kali berkata, Bapa, ya kalau bisa jangan aku meminum cawan ini, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi atasku. Kita tahu bersama untuk mengalami penyalipan itu ada sesuatu pergumulan dari Yesus yang begitu luar biasa. Dan kenapa saudara? Karena ini adalah sebuah proyek yang besar, proyek kerajaan sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, apa yang kita dapatkan dari kematian Kristus dan hari ini? Apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Sebab kenapa saudara? Dia bukan hanya Tuhan yang mati bagi kita, tetapi Dia juga Tuhan yang bangkit bagi setiap kita. Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini apa arti dari kebangkitan Kristus bagi kita. Mari segera kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kedua. Ya, surat Efesus pasal yang kedua, ya, ayat yang pertama. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Sekalipun saudara hari ini sedang beribadah online di rumah, tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk membaca Alkitab. Mari buka bersama Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah semua adalah kasih karunia. Ayat yang pertama berkata di sana begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang pertama, apa makna dari kematian Kristus bagi kita dan kebangkitannya bagi kita saudara? Ayat yang pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu.
Saudara, percayalah bahwa kita ini tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kita ini hanyalah orang mati yang layak untuk menerima penghukuman yang kekal. Mautlah bagian kita. Karena di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita sudah mewarisi dosa warisan dari Adam dan Hawa dalam hidup kita, sehingga Alkitab berkata kita ini sebenarnya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kalau mau dihitung, coba kita introspeksi diri, saudara, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Ya, tetapi di sini dikatakan kita ini dahulu sudah mati, ya. Ayat 2 berkata begini, kamu hidup di dalamnya. Kenapa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kenapa kita disebut dulu seharusnya kita ini sudah mati karena pelanggaran dosa kita? Karena kita hidup di dalamnya, ya. Saya sering kali, saudara, memberikan penggambaran tuh begini, saudara. Di dalam dunia ini ada dua kerajaan, yaitu kerajaan setan dan kerajaan Allah. Ketika pertama kali Lucifer dibuang, ya, dari sorga ke dunia ini, ke bumi ini, dia membangun kerajaan dan sistem pemerintahannya di bumi. Dan karena itu setiap manusia yang terlahir ke dunia ini harus langsung tunduk di bawah otoritas iblis. Karena itu Alkitab berkata kita semua sudah jatuh di dalam dosa, ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang yang lahir di dalam dunia ini otomatis kita langsung tunduk dan takluk kepada kuasa si jahat. Ya, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Kristus, kita ini dikatakan eklesia, yaitu kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Ya, di sana dikatakan, saudara, kenapa kita disebut mati karena pelanggaran dosa kita? Karena, saudara, dulu sekalipun mungkin saudara Kristen, ya, tapi ketika engkau hidup mengikuti, ya, jalan dunia ini, dan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya. Jadi ingat, saudara, baik-baik bahwa di dunia ini ada yang namanya penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Iblis, yaitu setan, ya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Jadi, saudara, kalau kita melihat ada orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka memberontak dari Tuhan, mereka memberontak dari orang tua, ini orang-orang ini sedang dirasuki atau mereka ini sedang dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Itu yang tadi saya bilang, ketika iblis dibuang ke dunia, dia membangun kerajaannya dan sistem pemerintahannya, ya. Orang yang hidup di dalam dunia ini, yang takluk kepada hukum dunia, masih terus hidup di dalam dosa. Makanya kadang kita bilang, Bu, dia itu sudah pelayanan loh, tapi kok hidupnya masih dalam persinahan. Dia itu padahal sudah pelayanan loh, tapi kok seperti itu ya, Bu. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan, kenapa kita dikatakan harus dimurkai? Karena kita hidup, ya, mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati, ya, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Ya, perhatikan roh, ya, yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Makanya orang-orang itu, saudara, kalau kita injili, saudara, kalau bukan Tuhan yang jamah, itu nggak bisa, saudara, ya. Makanya kita perlu berdoa hari-hari ini buat orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita yang masih dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa ini, ya. Ayat 3 berkata begini, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami ini adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya. Saudara, Rasul Paulus berkata, sebenarnya dulu kami, sebenarnya saya juga, ya. Sebenarnya dulu juga saya, saudara, ya. Semua juga kita terhitung di antara mereka ketika kami hidup, ya. Nah, perhatikan, roh penguasa kerajaan angkasa itu sama dengan apa? Di sini Rasul Paulus memberikan penjelasan ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ya. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat,
Ya, jadi saudara, orang-orang yang sampai hari ini masih hidup dipimpin oleh daging, ya, yang masih hidup melakukan kehendak daging, masih bermain-main dengan daging, ya, dia itu masih perlu dimurkai, kata firman Tuhan. Loh, sekalipun dia Kristen, iya, karena dia menuruti roh kerajaan angkasa. Di sini dikatakan, ya, Rasul Paulus bilang, kami juga dulu seperti itu, terhitung di dalamnya, ya. Pada dasarnya kami ini adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya juga dulu begitu. Saudara sudah mendengar kesaksian saya bagaimana Tuhan menjamah saya. Dulu saya boro-boro mikirin kebenaran, saudara. Saya suka memberontak terhadap orang tua. Saya suka melakukan yang jahat. Saya hidup menurut apa yang saya mau. Apa yang daging saya mau, itu yang saya lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang menjamah hidup saya, maka semuanya berubah 180 derajat. Saya kemudian berbalik, saya mengikuti jalan Tuhan. Saya meninggalkan semua apa yang ada di belakangku dan berlari. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup saya. Rasul Paulus, sebenarnya kita juga ini dulu orang-orang yang layak dimurkai. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu Debbie, ya enak banget ya ibu itu dekat sama Tuhan, bagaimana caranya? Saya bilang, saya juga dulu orang yang harus dimurkai. Saya juga dulu orang yang hidup di dalam yang takluk kepada hukum penguasa roh, penguasa kerajaan di angkasa. Saya juga dulu orang yang mengikuti keinginan daging. Tetapi ketika saya menerima Kristus, ya, saya menerima kuasa kebangkitannya. Ayat yang keempat di sana berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, ya, apa syarat untuk kita bisa diselamatkan? Tidak ada syaratnya. Ya, kita perlu memohon kasih karunia Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tidak ada syaratnya. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya, ketika dulu saya dijamah Tuhan bukan ketika saya benar. Saya dalam keadaan terpuruk, berdosa, memberontak, bahkan saya berpikir untuk bunuh diri. Tapi Tuhan datang menjamah saya. Ya, disitulah anugerah Tuhan melimpah atas hidup saya. Ya, kenapa saudara? Itu juga bukan terjadi hanya seperti itu saja. Saya ingat dulu ketika saya juga belum kenal Yesus, saudara. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, saya tuh selalu lari ke Tuhan. Walaupun saya nggak tahu itu Tuhan yang mana. Di buku harian selalu saya kalau curhat tuh saya bilang, Tuhan, hari ini aku gini. Tuhan, ya, dan ternyata itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bahkan iman sebiji sesawi saja itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi apa dasar supaya kita ini mengalami keselamatan, supaya kita dijamah oleh Tuhan? Ya, hanya satu, kasih karunia. Ketika ada hati yang rindu untuk bisa dijamah oleh Tuhan. Hari-hari ini saya juga banyak menerima orang konseling, saudara, orang telepon, orang WA. Ibu, saya itu pengen, Bu, hidup saya dirubahkan. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa dimampukan? Saya cuma bilang hanya satu, memohon kepada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ketika kita datang memohon, maka Tuhan itu pasti Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni kita, bahkan Dia berikan kita anugerah keselamatan itu. Ayat yang ke 5 berkata, ya, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus kita telah dibangkitkan juga dan diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Yang berikutnya, saudara, apa yang kita dapat dari kebangkitan Kristus? Ada jaminan bagi setiap kita untuk hidup dan masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Saya percaya semua saudara pasti pengen masuk sorga. Siapa yang pengen masuk sorga? Ya, saya pengen masuk sorga. Kita semua pengen masuk sorga. Di sini dikatakan, saudara, ya, kita diberikan tempat, ya, bersama-sama dengan Kristus, yaitu di sorga. Ya, ini jaminan, ini satu kerinduan kita semua. Hari-hari ini dengan adanya virus corona ini, orang bertanya apa yang sedang terjadi, Ibu. Ya, apakah antikris ada di depan mata? Saudara, bagian kita nggak usah pusing antikris mau datang atau tidak, kapan waktunya atau tidak. Bagian kita adalah,
ya mempertahankan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita ini kedapatan berkenan, ya. Ayat yang berikutnya saudara, supaya kita bisa masuk surga bersama dengan Tuhan. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus, ya. Di sini dikatakan saudara, supaya apa? Supaya Ia pada masa yang akan datang menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya, supaya kelak saudara, ya, kita itu tahu, oh ternyata benar Tuhan apa yang Dia janjikan itu ya dan amin. Ya, Dia berikan berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, ya. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa menerima karya keselamatan? Memang tidak ada, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Di sana dikatakan dengan jelas ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Memang Tuhan menyelamatkan kita itu, ya, bukan karena kita baik. Tetapi kalau orang tidak punya iman kepada Tuhan, gak mungkin diselamatkan. Kenapa ada orang-orang yang Tuhan pilih saudara? Ya, saya beberapa waktu yang lalu menerima telepon dari seseorang. Dia bilang, ibu, saya ini tadinya dari garis keras. Saya bukan orang yang percaya pada Yesus, ya. Tapi saya itu pengen, Bu, ya, membuktikan kepada orang-orang bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang benar, ya. Lalu dia mencari saudara. Dia bilang, lalu saya baca Alkitab. Saya pengen cari tahu, ya, Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Saudara percaya nggak? Kenapa dia diselamatkan? Karena dia itu punya satu iman kecil banget awalnya yang kepengen kenal siapa Tuhan. Dia mencoba membandingkan. Kenapa? Karena ada satu kerinduan dalam hatinya untuk sungguh-sungguh dia bisa mengenal siapa sih Tuhan yang benar itu, ya. Nah, iman yang seperti ini yang diperhitungkan Tuhan. Kenapa orang-orang itu bisa dipilih? Kenapa orang-orang itu bisa diselamatkan? Bukan karena tidak ada dasar. Alkitab dengan jelas berkata di sini, kita diselamatkan oleh karena iman, ya. Orang-orang yang diselamatkan saudara, ya, kalau kita lihat dari seberang itu kenapa? Mereka itu punya iman yang gigih untuk mencari Tuhan. Mereka punya iman yang gigih untuk mengenal Allah yang mereka sembah. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita ini diselamatkan, ya, karena kita itu punya satu kerinduan untuk mengenal siapa Tuhan itu. Mungkin karena kemarin walaupun jalannya salah, tapi ada kerinduan untuk mencari siapa Tuhan itu. Dan saya percaya sekalipun ada 5 agama, hanya ada satu Tuhan yang benar, ya. Dan itulah tujuan hidup kita manusia, untuk mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Amin saudara. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang benar itu, kita diselamatkan. Makanya di sini ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Jadi ingat, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu iman. Apa itu iman? Usaha dari kita untuk mengenal siapa Tuhan, mencari siapa Tuhan. Saya ingat dulu saudara, bahkan ketika saya udah berniat membunuh diri, saya bilang, Tuhan, saya pengen tahu siapa Tuhan sebelum saya mati. Saya pengen kenal Tuhan itu siapa, ya. Walaupun dengan cara yang salah pada waktu itu, tapi ada setitik iman di hati saya yang pengen mengenal siapa Tuhan yang benar. Makanya Tuhan memilih saya mendapatkan kasih karunia untuk bisa dipilih dan diselamatkan. Ayat yang berikutnya, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu semua memang pemberian Tuhan, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi saya ketika itu dipilih masih berdosa, bahkan sangat berdosa. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia itu, saya diperhitungkan untuk bisa mendapatkan. Cuma satu modalnya, engkau punya hati yang rindu untuk mengenal siapa Tuhan. Makanya hari-hari ini orang datang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya supaya saya ini bisa diselamatkan, supaya hidup saya bisa diubahkan, supaya saya juga bisa hidup dalam kebenaran. Saya bilang cuma satu, milikilah hati yang rindu untuk mengenal siapa Tuhan yang benar. Lalu ketika kita sudah menerima karya kebangkitan Kristus, kita yang tadinya berdosa, kita akhirnya diselamatkan, kita dipilih, kita ini tidak ada usaha apa-apa. Yang terakhir untuk apa saudara? Yesus mati dan bangkit bagi kita. Ayat yang ke-10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Agama apapun itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Tetapi ya, orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, itu hanya mereka yang memilih untuk percaya kepada Kristus. Ayat ini berkata begini, ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, untuk apa Yesus mati dan bangkit bagi kita? Supaya kita menyadari bahwa kita ini ditebus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, mari kita tahu Tuhan, apalagi di waktu-waktu yang terakhir seperti ini. Saudara, melihat orang di sekeliling, rasanya kematian itu berada sangat dekat dengan hidup kita. Mendengar ada teman pendeta yang meninggal karena corona, mendengar ada saudara yang meninggal karena corona, ada teman yang meninggal karena corona. Kayaknya cuma secepat kilat begitu langsung dipanggil meninggal. Kalau kita melihat semua keadaan seperti ini, tidak perlu takut, tapi mari kita introspeksi diri. Apakah selama ini saya sudah hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik? Atau sebaliknya, saudara, kita hidup tidak menjadi berkat. Dalam rumah tangga kita menjadi suami yang tidak menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Atau sebaliknya, kita menjadi istri yang tidak menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Mari kita bertobat hari ini. Kenapa? Karena Yesus mati dan bangkit untuk saudara dan saya bukan tanpa tujuan. Yang pertama di sana dikatakan, Dia mau kita ini melakukan pekerjaan baik. Yang kedua di sana dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya apa di sini, saudara? Tuhan itu punya rencana atas kehidupan setiap kita. Tuhan itu punya panggilan dan kehendak atas kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, saudara, melakukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan Allah jauh sebelumnya. Bagian kita hari ini berdoa supaya Tuhan memberitahukan jalannya, kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jangan sampai kita tidak hidup dalam rencana Tuhan dan semua pekerjaan yang baik yang Tuhan mau. Saudara, bukan soal kapan kita mati, bukan soal kapan kita dipanggil, bukan soal kena virus corona atau tidak, bukan soal kiamat atau tidak, tapi apakah hari ini kita yakin kita sudah hidup melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah yakin bahwa kita sudah hidup melakukan panggilan yang baik itu dalam hidup kita? Kalau belum, mari kita bertobat. Pakailah waktu-waktu ini untuk introspeksi diri. Pakailah masa-masa berdiam di rumah ini untuk kita banyak koreksi diri. Dalam rumah tangga, suami istri bergandeng tangan, bersehati dengan anak-anak, mencari kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama kita mau merenungkan firman ini, dan biarlah kita mau sama-sama berdoa, meminta biar kehendak Tuhan yang terbaik selalu terjadi atas hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Kami tahu ada kuasa dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau mau Bapa supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Engkau mau Tuhan supaya kami melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah jauh sebelumnya. Engkau mau kami hidup di dalamnya. Berikan kami kemampuan untuk terus melakukan kehendak Tuhan, mengerti rencana dan kehendak-Mu, dan melakukan yang terbaik Bapa, supaya ketika waktu-waktu kami tiba, Engkau panggil kami kembali ke rumah-Mu, kami kedapatan siap dan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya yakin jemaat yang terkasih di rumah, bersama keluarga kita beribadah bersama, sangat diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Debbie Basir. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pergumulan dan beban yang sedang dipikul oleh bangsa kita Indonesia, ada banyak saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus corona yang merebak di mana-mana, sehingga berakibat kepada pekerjaan mereka, usaha mereka
Dan untuk itu GKRI Diaspora City Center mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk terlibat di dalam gerakan berbagi Rp100.000. Uang ini akan dikumpulkan oleh Departemen Diakonia dan akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apabila saudara digerakkan Tuhan untuk terlibat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer dengan nomor rekening BCA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan minggu lalu sudah mulai dibagikan bahan makanan berupa sembako kepada saudara-saudara kita yang terdampak, yang membutuhkan pertolongan dari kita sehingga mereka terbantu. Sekalipun kondisi mereka mengalami kesulitan, tetapi mereka tetap bersukacita karena ada orang-orang yang memperhatikannya seperti saudara. Bagi saudara yang tergerak, silahkan saudara bisa mentransfernya ke Yayasan Diaspora City Center dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya di dalam amplop dan kemudian membawanya ke gereja pada waktu kita beribadah kembali bersama-sama di gereja. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa juga mengirimnya, mentransfernya lewat nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Di surga kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami sambil mengingat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap berkat bagi kami dan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merampas dan mengambil berkat Tuhan atas hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini bersama-sama, ibadah perayaan Paskah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan tanggal 19 April kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah pagi jam 10 dan juga ibadah PCL jam 4 sore. Tuhan memberkati.